Dari kasus viral penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat terhadap korban yang masih berusia 17 tahun yang sekarang dikabarkan masih koma di rumah sakit ya teman-teman. Aku jadi ingin membahas salah satu pola pengasuhan yang sering banget diterapkan oleh keluarga berada terhadap anaknya. Sering, bukan berarti semuanya, yang tidak jarang juga bikin beberapa orang iri. Karena kelihatannya bagus, tapi ternyata efeknya sangat tidak bagus dan merugikan untuk anak yang bersangkutan. Helikopter parenting. Apa itu helikopter parenting? Bentukannya kayak gimana dan apa sebabnya? Kenapa disebut berbahaya dan tidak bagus? Nonton videonya sampai akhir bersama aku, Devi Puspita. Helikopter parenting adalah pola pengasuhan di mana orang tua terlibat dalam segala aspek kehidupan anaknya. Atau bahasa mudahnya adalah anak tidak diizinkan untuk menghadapi kesulitan, anak tidak diizinkan untuk mengatasi hambatan. Semuanya pokoknya orang tuanya yang atur, orang tuanya yang handle. Kamu tinggal santai aja, kamu tinggal diam aja biar kita semua yang mengatur semuanya. Memenuhi segala sesuatu yang anak inginkan tanpa membiarkan anak untuk berusaha. Mungkin beberapa dari kita yang apa-apa harus berusaha dulu, kadang-kala iri ya teman-teman ya sama beberapa anak yang tinggal minta ini dikasih sama orang tua, tinggal minta itu dikasih sama orang tua tanpa harus effort begini begitu dan sebagainya. Terus apa-apa di handle oleh orang tuanya sehingga anak tidak mengalami kesulitan apapun. Mungkin seringkali kamu jumpai di beberapa keluarga yang berada seperti ini dan menimbulkan perasaan dalam diri kayak, wah enak ya punya orang tua seperti itu, adik aja aku diasuh dengan cara seperti ini, pasti akan mengenakan sekali. Ketika orang tua menghandle semuanya buat anak tanpa mengizinkan anak untuk menghadapi kesulitan, segala sesuatunya disiapin sama orang tua, anak tinggal begini begitu tanpa harus berusaha, yang terjadi adalah anak tidak akan mengalami perkembangan kepercayaan diri, tidak ada pertumbuhan kepercayaan diri dalam dirinya, sehingga yang terjadi lagi adalah anak mengalami kesulitan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam hidupnya. Bahkan, tantangan yang menurut kamu yang sering berusaha itu mudah, bagi anak yang sering dimanja oleh kedua orang tuanya, ini akan menjadi suatu hal yang sangat besar sekali bagi dirinya. Bahkan ada sebuah penelitian bagi anak-anak yang mendapatkan pola pengasuhan helikopter parenting, mereka cenderung mengalami kecemasan yang lebih tinggi daripada anak-anak yang tidak mendapatkan pola pengasuhan seperti itu. Bukan hanya kepercayaan diri yang nggak tumbuh ketika orang tua menerapkan helikopter parenting, tapi juga kompetensi diri anak ini nggak tumbuh. Karena dia tidak terbiasa melakukan sesuatu, dia tidak terbiasa mengerjakan sesuatu sendiri, sehingga dia kebingungan bagaimana cara melakukannya. Saya tidak tahu. Contoh simpelnya, anak yang dikasih pekerjaan orang tuanya untuk menyapu lantai setiap hari, maka dia akan terbiasa karena sudah tahu bagaimana caranya. Tapi bagi anak yang tidak pernah menyapu lantai karena tidak pernah disuruh oleh orang tua, kamu duduk manis aja di sana menyapu, dia tidak tahu caranya seperti apa. Begitu juga dengan masalah hidup yang lain. Seperti yang kita tahu, masalah hidup itu tidak hanya menyapu lantai, membersihkan rumah, tapi juga kompleks teman-teman. Misalnya kamu bertemu dengan orang baru, terus kemudian bertemu dengan orang baru di kuliahan, kamu ada masalah tertentu, mengerjakan tugas, dalam pekerjaan, banyak sekali masalah semacam ini yang harus kita selesaikan sendiri. Dan bahayanya lagi teman-teman, helikopter parenting ini orang tua lupa bahwasanya orang tua ini tidak akan selalu menemani anaknya selama 24 jam ataupun selamanya. Ada waktu di mana anak harus menghadapi kehidupannya sendiri di masyarakat. Ada waktu di mana anak harus menghadapi masalahnya sendiri ketika dia sendirian. Sehingga jika anak terbiasa apa-apa orang tua dan dia harus menghadapi masalahnya sendiri suatu saat nanti, dia bisa depresi, kemudian kesulitan mengontrol dirinya, kesulitan mengontrol emosinya, kecemasan meningkat, dan ini tentu lebih berbahaya lagi. Lalu solusinya gimana? Yang pertama, selalu izinkan anak untuk bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Jika anak tahu apa yang dilakukan konsekuensinya begini dan saya harus bertanggung jawab terhadap itu, maka dia akan lebih berpikir lagi ketika mau melakukan sesuatu. Sehingga dia akan terbiasa bertanggung jawab terhadap apapun yang dia lakukan. Kemudian yang kedua, dengarkan anak. Kita sebagai orang tua bertugas untuk membimbing mereka, bukan mengatur kehidupannya. Kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu harus ikut omongan orang tua apapun yang terjadi. Jadi lebih ke tanyakan pendapat anak, menurut kamu bagaimana kalau seperti ini? Apa yang bisa orang tua bantu? Dan apa yang kamu lakukan untuk menghadapi apa yang kamu inginkan?
Kalau kamu mau seperti ini, apa yang harus kamu lakukan? Kamu maunya seperti apa? Panah dari penuturan mereka jika ada beberapa kesalahan. Itulah tugas kita untuk membimbing mereka. Kemudian yang ketiga, jadilah pelatih, bukan pemimpin yang diktator. Ini kurang lebih seperti yang kedua tadi, di mana kita sebagai orang tua lebih sering menanyakan pertanyaan-pertanyaan terbuka kepada anak. Kalau seperti ini, resiko yang terjadi menurut kamu gimana dan apa yang harus dilakukan? Bukan malah, kamu harus begini, ini yang terbaik buat kamu. Anak gak tahu alasannya, dia tidak ada kesempatan untuk mengambil keputusan, dan ini tidak bagus untuk masa depannya. Dan yang terakhir adalah, izinkan anak untuk menghadapi kegagalan. Memang kita sebagai orang tua nggak ada yang pengen anak kita gagal. Tapi yang perlu kita ketahui adalah, kegagalan adalah salah satu bagian dari kehidupan yang harus dihadapi dan harus dipelajari, agar anak kita jadi lebih dewasa. Jadi seperti itu teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk kita orang tua yang sudah terlanjur menerapkan pola parenting seperti ini. Yang perlu kita lakukan adalah perbaiki apa yang bisa diperbaiki, nggak ada yang terlambat. Dan untuk kita yang belum jadi orang tua, kita fokus untuk perbaikan diri kita, termasuk dengan mengizinkan diri kita belajar banyak hal, bagaimana cara menjadi orang tua yang baik, dan bagaimana membahagiakan diri kita, membahagiakan orang-orang di sekitar kita, karena itu akan memberikan dampak yang lebih bagus ke depannya. Jadi itu teman-teman, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama aku Devi Puspita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.